Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah pemahaman Alkitab di awal bulan yang baru, bulan Februari. Selamat malam, shalom saudaraku dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan menerima kekuatan yang baru melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Nanti juga dalam perjamuan kudus, kita akan pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dialah Tuhan kita yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berdoa memasuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh menaikkan puji-pujian kami ke hadirat Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami siapkan segenap kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua, dan berkati kami semua Tuhan, berikan kami pengertian,
untuk kami dapat memahami setiap firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapak Gembala yang akan melayani pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Diaken Juli Raharjo. Puji Tuhan. Selamat malam semua keluargaku, shalom. Puji Tuhan, kita jumpa lagi hari ini dengan penuh syukur. Ya, kita song-song perjalanan hidup di sepanjang bulan kedua di tahun baru ini Februari. Puji Tuhan. Besok jam 11:15 pagi saya siap menemani saudara di dalam Jumat siang menyembah Yesus di gereja, ya. Kita akan jumpa di dalam menyembah Yesus. Arti menyembah merendahkan hati, mohon tuntunan Tuhan. Yang mungkin mau melakukan puasa, silakan. Iya, puji Tuhan. Baik, ada tayangan video yang akan saya sampaikan untuk diputar. Ini viral, tidak bermaksud apa-apa, tapi inilah ada sebuah ungkapan dari seorang tokoh yang saya kira sebagian besar mengenal beliau ini. Silakan. Hujan di Bali, hujan. Hujan. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif lagi saya pikirkan. Mencari dan mencari, tetap aja makannya nasi padang, nasi rawon. Ya, bahkan ikan teri paling saya suka. Kebahagiaan itu di mana sih? Aduh, susah banget sih mencari kamu. Mungkin saya di Bali ini harus mulai masuk di pusat keagamaan. Saya mau belajar atau tinggal di sana berbulan-bulan. Sampai akhirnya seluruh sel-sel dalam tubuhku sudah berubah. Bukan lagi seorang Hotman Paris yang selalu mencari popularitas, yang dimusuhin orang karena iri. Ya, walaupun saya lagi di Bali ini lemas, saya pandang kiri kanan nggak tahu di mana kebahagiaan itu. Tadi malam dansa sampai tengah malam, tetap aja belum bahagia. Walaupun senyum para si cantik, kiri kanan dengan ada yang lesung pipinya oke, ada yang bibirnya menarik, ya pinggangnya yang oke putih. Itu kan namanya kebahagiaan. Ya, hari ini kita kencan sama satu, besok ada lagi yang lebih cantik. Itu kan namanya kebahagiaan. Pusing. Ya udah, aku mau serius nih, lagi menekuni masuk di pusat keagamaan aja, menjadi kerja di sana mungkin beberapa bulan dulu untuk percobaan ya. Nanti lihat. Oke, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Lambaikan tangan saudara untuk mengucap syukur dan menandai bahwa setiap saudara adalah pribadi yang bahagia. Ya, saya bahagia, puji Tuhan. Dan saya kira tidak seorang pun yang tidak kenal ya dengan tokoh ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Dan saya pikir tidak perlu saya menyebut namanya, beliau sendiri juga telah menyebut namanya ya. Dan saudara-saudara sampai di dalam pemikirannya akan mencoba minimal ada dua kepercayaan agama yang akan dicoba menurut beliau tadi ya kan. Kalau di Bangkok tadi kan disebut ya mungkin mau jadi biksu. Kalau di Bali mungkin ya dengan keagamaan yang mayoritas lazimnya dianut oleh saudara-saudara keluarga kita di Bali. Ya,
Semua ini adalah penyataan beliau sendiri. Ya, siapa yang tidak kenal beliau, bahkan kalau tidak salah beliau ini punya jet pribadi. Ya, saudara bayangkan aja, itu kalau mau ngomong kekayaan. Dan itu sekelumit gambaran di dalam kehidupan yang begitu banyak sebetulnya. Orang-orang yang mengalami keadaan internal diri seperti beliau ini. Ya, kita doakan. Ini maksud maparan melalui video ini. Kita doakan beliau. Ya, saya yakin Tuhan Yesus masih terus mengasihi beliau, ya, menunggu untuk beliau sungguh-sungguh akan mengalami Tuhan di dalam hidupnya beliau ini. Baik, saudara-saudara, kita akan buka Alkitab kita. Sebetulnya bagaimana seorang itu bahagia? Ulangan 33 ayat yang ke-29. Pak Yohanes Widodo, saya silakan. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu, musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Semua katakan amin. Haleluya, ya. Ayat ini memberikan jawaban dan penegasan buat saya dan saudara. Kita melihat di dalam ayat ini luar biasa. Berbahagialah engkau. Yang ngomong siapa ini? Tuhan. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, Bapa kekekalan itu yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang ngomong ini. Makanya kalau dia yang ngomong udah pasti. Ya, sudah pasti. Berbahagialah engkau, hai Israel. Ini mewakili semua bangsa di dunia yang mau mengalahkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ini. Jadi ini, sebutan ini, saudara, mempunyai arti paralel. Jadi Israel, siapa ini? Adalah umat yang mau mengalahkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu. Makanya setiap orang percaya gereja Tuhan juga mendapat seolah predikat sebutan aja Israel rohani. Sedangkan Israel jasmani adalah keturunan langsung dari Bapak Abraham. Ya, namun mempunyai kedudukan yang sama. Ya, siapakah yang sama dengan engkau? Maksudnya ini, engkau siapa? Engkau manusia yang mengalahkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Ya, saudaraku, yang di dalam kekristenan disebutnya sebagai Bapa. Artinya apa? Ini tidak bicara dalam makna gender, ya, jenis kelamin, tidak. Namun arti kata Bapa di sini adalah yang terdahulu, yang awal, yang sebelum ada segala sesuatu. Beliau adalah Bapa. Mungkin dalam bahasa Jawa rada pasaran sedikit, biangnya kehidupan ini. Siapa dia? Ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kalau siapa mengalahkan Tuhan itu, ya disebutnya Israel, dalam arti orang yang mengalahkan Tuhan itu sendiri. Iya, lanjut ya. Suatu bangsa yang diselamatkan
oleh Tuhan perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi umat yang mengalahkan Tuhan sadar bahwa aku ini ada karena Tuhan yang menciptakan, yang merancang sedemikian rupa. Saudaraku ini kasih Yesus Kristus, ya, maka demikian orang yang seperti itu mengalami keselamatan. Jadi orang yang mengalahkan Tuhan itu dia membuka hati, sadar bahwa Tuhan Sang Penyelamat ini penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang menerima anugerah dari Tuhan itu dikatakan pasti menerima keselamatan. Jadi gimana ini? Ya, membuka hati kepada Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa, yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Saudaraku ini kasih Tuhan. Begitu dia, saya dan saudara berkata, terima kasih buat anugerahmu. Yang terjadi apa? Kepastian selamat. Jadi hubungan baik, damai dengan Tuhan, selamat, itu yang membuat manusia bahagia. Itu dah kuncinya. Saya dan saudara bahagia, apa alasannya? Bukan karena materi kan, yang ngomong tadi, wadah dah. Yang sering kali gini ya, saudara ini kasih Tuhan. Ada di jarinya gede-gede gitu, itu sebiji itu miliatan loh. Ya, itu kalau hari apa di Metro ya, TV, saudaraku, itu hebat itu. Ya, sekarang beliau sendiri yang ngomong. Ya, jadi kalau gitu, apa kesimpulannya? Pencapaian sesuatu, bahkan segala sesuatu, tidak menjadi jaminan bahagia. Puas. Ya. Puas itu bicara internal kita, kedalaman kita. Jadi kita harus mendapatkannya juga dari dalam. Kalau kita mau mencari pemuasan itu dari luar, tidak akan pernah. Ibaratnya kayak minum air laut. Semakin minum, semakin kering, mencekik tenggorokan kita yang meminumnya. Tetapi kalau kita mengalami ya pendamaian, pemberesan, berdamai dengan Tuhan menciptakan kita. Oleh karena kita mengakui kasih karunia Tuhan tidak ada tandingannya. Maka yang terjadi adalah kita diselamatkan oleh Dia. Itu yang menjamin kebahagiaan. Apa itu? Kepuasan hidup. Coba ya saudaraku yang diceritakan tadi kan. Apa yang tidak diperoleh? Semua dia dapatkan. Tapi ujung-ujungnya itu tadi pernyataan beliau sendiri. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Yesus, kiranya kita memperoleh pelajaran itu. Ya. Lanjut di dalam ayat itu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Kesimpulannya apa itu? Kalau kita beres dengan Tuhan, ya kita diselamatkan, menjadi umat pilihan, ya kita bahagia dan kita berkemenangan. Berkemenangan itu tidak jadi orang sakti, terus teriak-teriak di pinggir jalan, siapa mau melawan aku mau adu kesaktian, bukan itu. Bukan. Ya, berkemenangan itu artinya dahulu lawan musuh yang terus ingin memperbudak kita, ya dengan dia merongrong segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia kita berdosa,
itu ditaklukkan oleh Yesus. Siapa itu? Mungkin kalau saudara kenal, omong. Siapa yang dimaksud ini musuh saudara? Ya. Jadi berkemenangan itu bukan hebat. Bisa mengendalikan siapa saja. Ya, bisa ngatur apa saja. Yang sempat begitu juga ujung-ujungnya hari-hari ini kita lihat lewat proses pemberitaan di media TV. Orang yang kuasanya minta ampun, ujung-ujungnya juga ya saudaraku ini dikasih Tuhan. Ya akhirnya terjungkal juga. Nah karena bukan itu, menangan itu bukan kalau kita leluasa memerintah orang, bukan kalau kita bisa menaklukkan orang, ya nggih Pak, yes, ya, yes itu. Wah kita pemenang, kita juara, bukan itu. Ya makanya Yesus memberikan prinsip beda kan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, biarlah kamu jadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi yang terangkat, hendaklah kamu merendahkan hati. Konsepnya beda. Makanya semakin orang diangkat Tuhan, seharusnya seperti pedoman dari kearifan lokal kakek buyut kita bilang, jadilah seperti padi. Makin tumbuh berisi, semakin tunduk diri. Nah orang yang gitu awet. Yang mau mekengkeng diri merasa paling hebat, kuat, itu model kayak gigi di mulut kita. Seringkali yang dirugikan lidah. Seringkali yang gigit lidah. Yang melakukan siapa? Gigi. Tapi gigi yang nampak arogan, sering suka gigit-gigit itu, ya merasa kuat, merasa hebat. Nanti kalau orangnya dikasih umur panjang, dia yang tanggal duluan. Orang tua itu kalau meninggal di usia lanjut sekali, ompong, orang tidak heran. Tapi kalau orang muda meninggal tanpa lidah, nah ada kecurigaan, dimasak siapa lidahnya? Ya, kira-kira begitu. Mungkin ada yang sudah bikin semur. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, makanya kalau di sini dikatakan engkau menjadi pemenang atas musuhmu, itu artinya apa? Setan, iblis, kuasa gelap tidak akan bisa merusak ya wadah di dalam hidup kita, wadahnya penampung berkat ilahi. Apa? Damai sejahtera, bahagia. Itu ada wadah yang tidak bisa dirusak setan. Setan tuh mau merusak itu. Makanya ketika orang berpaling dari Tuhan, ya semakin dirongrong. Makanya dikatakan iblis itu pencuri. Tugasnya apa? Ya, talentanya mencuri. Membunuh. Yang ketiga apa saudaraku? Membinasakan. Saya berdoa agar setiap kita, saya dan saudara, dan kita berdoa juga, ya sebanyak-banyaknya umat Tuhan, bahkan kiranya kalau boleh semua selamat. Kita tidak pernah punya keinginan agar ada orang itu binasa, tidak. Siapapun di dalam dunia ini kita mendambakan, ya, agar mengalami keselamatan yang dari Tuhan, diselamatkan agar tidak binasa. Dan untuk semua penyediaan itu Tuhan sudah kerjakan dari dia Natal sampai dalam peristiwa Paskah, saudara-saudara. Itu semua dikerjakan Tuhan demi umatnya. Ya, umat itu yang bisa layak berhak jadi umat siapa? Yaitu yang sungguh-sungguh ya mengakui Allah itu adalah Tuhan. Ya.
Yang benar-benar Tuhan, yang Maha Kuasa itu, Dialah yang menciptakan aku. Nah, maka disebut engkau Israel, engkau Yeshurun, engkau umat pilihan Allah. Dan tidak ada yang seperti engkau. Siapakah yang sama dengan engkau? Gak ada. Nah, ini itu pernyataan yang penuh tanggung jawab loh dari Tuhan loh, saudara-saudara. Jadi jangan dianggap enteng nih kalau Tuhan mengatakan kalimat ini. Siapakah yang sama dengan engkau? Ya, nggak ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu bangsa yang diselamatkan. Yang diselamatkan. Nggak bisa selamat dengan sendirinya. Nggak bisa kita manusia berdosa selamat dengan hasil usaha kita sendiri. Nggak bisa orang berdosa itu bisa mencapai tujuannya untuk terhindar dari maut dengan berbagai upayanya sendiri. Nggak bisa. Upaya Tuhan, usaha Tuhan, ya, maka dia merelakan hal-hal yang tidak seharusnya dia alami saat dia turun dalam dunia ini. Ya, Allah Sang Pencipta, Sang Firman itu datang dalam wujud Yesus Kristus yang membuat kita bisa kenal Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya, sehingga tidak nyasar. Karena sebutan Allah itu banyak. Allah orang Amori, Allah orang Amol, Amalek, Allah orang mana-mana. Di Alkitab disebutkan. Kalau begitu Allah yang mana? Allah yang adalah Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa itu. Yang kemudian Sang Firman-Nya turun ke dalam dunia. Dalam wujud Yesus Kristus. Sekali lagi untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentinganmu dan kepentinganku. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Ya, berbahagialah. Ayo saudara, saya minta membuka ayat itu ya. Mazmur 33 semua. Ya, ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara jangan nyari macam-macam Allah. Ya, ya bingung kan saudara begitu. Mungkin dulu kita juga sibuk. Kita coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Tuhan mengatakan di sini sesuai temanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, bangsa yang begitu disebutnya menjadi suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, sudah. Saya, saudara jadi bahagia karena saya dan saudara jadi miliknya dia sendiri. Loh, coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apalagi? Ya, apalagi apapun suku saudara, apapun latar belakang pendidikan saudara, ya, apapun latar belakang budaya saudara. Ini bagi keluargaku yang saat ini sedang hadir dalam ibadah Google Meet ya, online. Ataupun keluargaku yang ada di YouTube. Ya, berbahagialah. Bangsa yang Allahnya, iya, ialah Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Oh, luar biasa. Kalau saya jadi miliknya Tuhan, saudara jadi miliknya Tuhan. Lah kita kan tahu sudah. Kepemilikannya Tuhan, asetnya apa saja gitu, iya kan? Dan kalau kita jadi miliknya, di dalam perjanjian baru disebut kita itu menjadi anak-anak Bapa. Maka anak-anak Bapa identik dengan apa? Ahli waris. Nah, ahli warisnya
Bapa itu artinya kepunyaannya Bapa diizinkan untuk kita menikmati. Kecukupan di dunia ini kepunyaan Bapa. Kecukupan ya. Kalau lebih-lebih ya juga apa artinya juga tidak kan. Ya euforia aja, nambah kebanggaan gitu aja. Tetapi sebetulnya kebutuhan kita yang tercukupi itu atas penyediaan ya dari sang pemilik. Siapa sang pemilik? Bapa kita, Tuhan yang menjadikan kita miliknya itu. Aduh, makanya saya tidak perlu lagi ya untuk cari-cari siapa yang kiranya mau mengadopsi saya. Oh, nggak jelas kok. Nah, kalau ini kan sudah jelas. Jadi saya tidak menawarkan diri atau mencari sampai ke ujung dunia siapa ya yang menerima aku. Loh, itu kan ya keterlaluan. Sang pencipta, sang pemilik Tuhan sudah menjadikan kita miliknya. Lantas kita masih kemudian teriak-teriak umpamanya. Contoh sederhana saja gitu ya. Entah Hezki, entah Christine, entah Rio, entah ya barangkali Murdiana, istri Hezki. Yang adalah anak kami begitu. Terus kemudian ya update status ya mereka ini siapa yang bersedia mengangkat saya jadi anaknya. Kira-kira tersinggung kagak saya? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang saudara balik di saudara. Anak saudara kemudian teriak-teriak, siapa yang mau ngangkat aku jadi anaknya? Aku minta makan gitu loh. Padahal di rumah orang tua sudah nyatakan, nak kepunyaanku ini kepunyaanmu. Ya seperti bapak dari anak sulung dan anak bungsu itu kan. Si bapak ngomong sama anak sulung, nak selagi kamu ada di rumah ini, bukannya semua yang ada di rumah ini juga menjadi milikmu. Waduh, luar biasa kebenaran firman itu. Nah kalau begitu apa yang menjadi kepemilikan Tuhan? Jagat raya ini. Apa? Kecukupan. Selama kita butuhkan, selagi kita masih dikasih kesempatan hidup di dalam dunia ini. Gak usah takut. Hari-hari ini kalau saudara mengalami kekhawatiran, kecemasan, bertobat. Kita melakukan tindakan usaha sematio saja. Sematio itu ya semungkin-mungkinnya saja. Bolehlah semaksimal mungkin. Tetapi kita tahu sang penyedia kebutuhan kita, sang kebutuhan anak-anak keturunan kita. Yesus Tuhan kita yang maha dahsyat, sang Yahweh Jireh itu. Dia sudah menyiapkan segala perkara. Kita mesti bertobat itu. Kalau saudara yang masih terus di dalam kekhawatiran, karena kebutuhan, kekhawatiran, karena ada gangguan penyakit, kekhawatiran berkait dengan pekerjaan atau bidang usaha saudara, atau bidang pengabdian saudara, atau pelayanan saudara, banyak kekhawatiran yang menggelayut di dalam benak saudara, kita bertobat. Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambah umurmu seberapa? Ini, sejengkal. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Enggak bisa. Ya, makanya dikatakan di sini berbahagialah. Kamu menjadi miliknya dia. Menjadi miliknya sendiri. Wah, itu malah ditegaskan begitu. Apa yang saat-saat sekarang ini sedang stres? Ya, menangisi nasib. Kita bangkit, kita bertobat, bangkit keluar. Dari cengkeraman, ya cara berpikir yang keliru. Kita tidak ada yang tahu sampai seberapa jauh hidup di dalam dunia ini. Nikmati dengan penuh syukur. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lakukan yang baik, yang benar saja gitu loh. Lanjut ya, kita maju lagi ya. Kita buka di dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Puji Tuhan. Ayat 2 juga silakan, Pak. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, saya perlu sampaikan ya, kalimat terakhir itu apa sih Pak? Kok enggak berjiwa penipu? Jiwa penipu itu gini loh, orang tuh kadang masih berpikir kita itu, ya aku ini masih enggak sedosa orang lain. Nah, ini yang menghambat untuk kita bisa jadi miliknya Tuhan sendiri itu. Menghambat untuk kita tidak menghargai kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di atas salib Golgota yang sedemikian. Ya, sungguh-sungguh sangat menyedihkan ketika kita melihat bagaimana karya Tuhan itu kita ingat, kita sadari lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang merasa aku baik kok. Apalagi dengan duitku yang sebanyak ini aku sudah berbuat sosial. Saya tidak sejahat amat lah dibanding orang itu. Nah saudaraku, ini jiwa penipu. Jika kamu merasa dirimu benar di hadapan Allah, maka dikatakan engkau berjiwa penipu dan engkau menjadikan Allah itu pendusta. Loh kenapa? Allah berkata, kamu itu berdosa. Itu semua ada ayatnya ya di dalam 1 Yohanes sana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang merasa bahwa aku masih mungkin kok mencoba dengan caraku sendiri. Ya. Nah, ini berjiwa penipu. Makanya yang tidak berjiwa penipu adalah orang yang berbahagia. Karena apa dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesalahannya tidak diperhitungkan kembali. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu ya mengakui segala dosa pelanggaranmu, maka Tuhan itu setia dan adil, Dia melupakan semua pelanggaranmu dan tidak mengingat semua kesalahanmu. Puji Tuhan. Coba, enggak susah kok. Kalau saudara mau terhindar dari api neraka, kalau saudara mau terhindar dari cengkeraman, ya, dari tangan kuasa setan, iblis kegelapan selama di dalam dunia ini, enggak susah, enggak repot. Saudaraku ini kasih Tuhan, cukup apa dikatakan di sini? Datang kepada Tuhan Yesus. Nah sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar level agamawi, tidak. Kalau kita merasa aku sudah lahir Kristen. Saudaraku ini kasih Tuhan, aku tidak merasakan sesuatu. Lah di sini ada sebuah kekeliruan. Di mana salahnya, di mana kelirunya? Karena kita masih belum berdamai dengan Dia. Karena kita meremehkan Dia. Kita merasa bahwa ya kekristenan adalah aku beragama Kristen. Salah satu agama yang ada di negeri ini. Ya karena orang tua aku Kristen, otomatis aku Kristen. Makanya saudaraku, ya pemahaman beragama Kristen yang demikian tidak menjamin keselamatan. Dan itu bisa dibuktikan. Orang tidak memiliki hubungan secara pribadi, secara personal dengan Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan yang terjadi apa? Masih coba mencari alternatif. Malah ingat, ada konsep banyak jalan menuju Roma. Ke Roma banyak jalan. Bisa lewat naik pesawat. Bisa pesawat udara. Bisa kapal laut. Bisa naik odong-odong. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan mungkin saja sampai di sana. Nggak tahu berapa puluh tahun perjalanan. Tetapi untuk kembali memperoleh hidup yang kekal, ya, ulurkan tanganmu sambil berseru, aku orang berdosa, aku minta ampun. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau adalah wujud rahmat, wujud kasih karunia, wujud dari anugerah Bapa yang didatangkan ke dalam dunia untuk menjangkau aku. Raih tanganku, aku tidak sanggup lagi, aku nyaris tenggelam di dalam lumpur dosa. Tolong Tuhan.
Saya yakin dan percaya. Seperti contoh peristiwa Tuhan Yesus seketika menangkap tangan Simon Petrus yang nyaris tenggelam dan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kasih Bapa yang kita dapat terima melalui anak Allah, yaitu Sang Sabda, Sang Firman yang kita kenal di dalam nama di atas segala nama, di bawah kolong langit, di atas muka bumi. Tak ada satu nama pun yang di dalamnya kamu beroleh selamat kecuali di dalam nama. Tolong sebutkan bersama. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Oke, lanjut lagi saudara-saudara. Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Puji Tuhan ya. Ini masih disclaimer berkait dengan tema yang kita juga tersentil ya melalui video yang ditayangkan oleh beliaunya yang bersangkutan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada ya berapa dari saudara di sini. Kalau sekarang ini Allah, kompetensinya apa? Kedudukannya apa? Kok dia harus menegur? Ya, orang-orang yang sudah jadi miliknya sendiri. Alwin. Apa Alwin? Karena dia sayang kepada kita, Pak. Oke, dia sayang. Apa lagi? Silakan yang lain. Umat yang kukasih kutegur dan kuajar. Orang yang kukasihi adalah orang yang kutegur dan kuajar. Jadi kalau sampai Tuhan mengajar, Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi. Ya, Bu Juniarti, Siswanto, apa tadi sudah mau nyampaikan sesuatu? Apa ini? Kepentingannya apa kok? Allah Tuhan, katanya dia sayang kok dia tegur kita. Karena Tuhan peduli. Karena Tuhan peduli. Allah peduli itu enggak kayak kita ya, peduli bobotnya beda. Ya, bobotnya beda. Dia peduli itu artinya apa? Dia bertanggung jawab. Iya, Pak Gus gimana tadi Pak Gus sudah hendak menyampaikan resumenya, silakan. Sudah diangkat menjadi milik Tuhan, tapi kadang waktu jalannya masih miring-miring, tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Maka Tuhan menegur supaya tetap kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Yang jalan miring itu kepiting, saudara. Jadi kalau ada Kristen jalan miring berarti Kristen apa? Kristen kepiting. Iya kan? Kepiting itu jalannya gini, kayak yuyu itu juga gitu. Ya, makanya Tuhan bilang di sini, berbahagialah yang kutegur. Kalau ditegur Tuhan itu bagus. Supaya jangan kita pengkuh ya, jangan keras kepala. Ojo atos patake. Halus banget saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya kan? Jangan hidup itu cuma ngandale pokoke. Karepku ngene, sang kekarepanku ya ngene iki gitu. Ya, maunya gue itu begini, lu mau apa gitu. Iya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ndak mengindahkan teguran tuh masalah. Ya. Makanya teguran itu identik dengan perintah. Teguran itu tidak cuma kritik. Orang tuh paling gampang ngeritik ya. Kadang-kadang yang paling membingungkan di depan saya kayak iya Pak, ngono di tempat lain ngeritik saya, aduh gitu. Kadang-kadang gitu itu, aduh ademe gitu ya saudara kita kasih Tuhan. Ya, makanya saya enggak suka istilah kritik ya, yang suka apa koreksi. Kalau koreksi itu memberitahu kekeliruan dan sekaligus memberikan solusi. Nah itulah Tuhan.
Ya, ya urusan hitung-hitungan kita koreksi. Itu berarti apa? Kita bisa menunjukkan ini salah. Yang benar begini. Jangan 2 tambah 3 bilangnya 7. Itu salah. Yang benar 2 tambah 3 itu 28. Harapmu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Iya, itu Tuhan kita itu sedemikian baik. Boleh, siapa lagi yang masih mau menyampaikan resumenya itu? Iya. Mau ditegur Tuhan semua? Amin. Setuju, angkat tangan saudara. Ya. Ditegur artinya Tuhan menyampaikan niatnya, kehendaknya. Ya, lebih baik. Kalau Tuhan negur kita mendatangkan kebahagiaan. Ya, makanya teguran dari sahabat yang mengasihi kita jauh lebih baik daripada pujian dari orang fasik. Nah, kalau Tuhan menegur kita, waduh luar biasa. Makanya ya dikatakan di dalam Yesaya 48, kalau saudara ingat yang lalu ayat itu, ayat yang ke-18 dikatakan, laksanakan perintahnya Tuhan, niscaya berbahagialah kamu. Ya, damai sejahteramu akan mengalir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya apa sih Pak? Damai sejahtera, bahagia. Hidup tuh puas. Dan puas itu ditandai dengan ucapan syukur. Kalau kita ketemu Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada adalah ya hati kita puas. Ya, hati kita puas. Amsal 1 ayat 23. Mari kita lanjut lagi. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ayat 23 ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berpaling ya kamu kepada. Jadi jangan berpalinglah dari teguranku. Itu menjauh. Mokong itu. Ya, pataeatos. Tetapi kalau ya dikatakan di sini kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Coba luar biasa. Orang yang gini, ya, orang muda menanggapi teguran Tuhan seperti ini. Tuhan kasih apa, saudaraku kasih Tuhan? Isi hati Tuhan. Dituntun untuk memasuki hari esok, masa depannya yang akan meningkat lebih baik. Itu kansnya itu ada. Orang parubaya, ya, yang semestinya barangkali ya di usia midlife, sementara berhasil, biasanya ketinggian hati itu akan mengganggu begitu. Tetapi sadar tiap kali aku butuh ditegur Tuhan. Mau berangkat ke gereja, aku mau ditegur Tuhan. Orang yang gitu gairahnya ke gereja itu luar biasa. Enggak akan ada yang kemudian merasa kok aku seperti dibelejeti ya. Dibelejeti itu artinya memang yang Tuhan sampaikan lewat mulut hamba Tuhan itu persis dengan pelanggaran yang masih aku lakukan. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau beri kekuatan aku untuk aku keluar dari sana. Nah itu cara merespon. Ketika yang disampaikan itu keras. Tetapi kita kan bisa pakai rasional kita itu saudara. Pakai rasio yang sudah disucikan dalam kebenaran. Kita kemudian sadar, aku enggak berbuat seperti itu kok. Ya sudah, beres. Enggak ada masalah. Ya. Nah orang-orang yang demikian jalinan hubungannya semakin akrab, semakin harmonis. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan bagus, dengan gereja juga bagus. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Di dalam gereja ada siapa? Ada gembala, ada pelayan-pelayan yang lain. Ada jemaat saudara-saudara kita tubuh Kristus yang
lain. Orang yang damai dengan Tuhan pasti damai dengan gereja. Ya saudara-saudara ini kasih Tuhan. Karena mau berangkat ke gereja yang dicari bukan ya kenyamanan apa, ya kemudian penghormatan yang model apa yang akan aku terima umpamanya, ya kemudian pujian yang aku harapkan tuh yang begini atau begitu, jauh dari itu. Tetapi aku mau ketemu Tuhan, aku ingin tahu isi hati Tuhan. Seperti Amsal 1 ayat 23 ini. Nah orang yang begini akan menjadi seperti prajurit yang bijaksana. Tidak akan sampai dia akan keluar dari barisan. Ya, barisan ini. Sehingga apa? Aman. Seperti domba yang tergembala dengan baik. Tidak dalam bahasa Surabaya itu medal, karepe dewe begitu. Iya kan? Sebab apa? Telinganya mendengar. Telinga saya, telinga saudara dengar suara gembala agung itu. Dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu artinya apa? Dikasih isi hati Tuhan itu begitu. Nah kamu masih mengalami kesulitan, sabar nak, tetap berjuang. Jangan takut soroh. Dalam hidup ini memang masih berjuang. Coba noleh ke belakang dikit. Kamu kan sudah menikmati. Ya dibanding dulu kamu, andai kata kamu tidak di dalam tanganku. Apa jadinya nak? Sekarang kamu ada seperti ada sekarang. Dan aku akan melakukan sesuatu yang lebih dari ini tentu pada waktunya. Sabar anakku. Jalan terus. Melangkah. Orang yang begitu tidak akan pernah dia nyalakan Tuhan. Orang yang hubungannya baik tidak nyalakan Tuhan, pasti tidak nyalakan kiri kanan. Ada orang-orang yang di gereja itu coba ya untuk berpaling itu dengan mencari itu orang itu begini, orang itu begitu. Dia tidak baik dengan aku, dia tidak memperhatikan aku. Umpamanya seperti itu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dan saya mau katakan, ini berarti tipikal kita sudah kemakan jebakan Batman, jebakan iblis. Saya berdoa jangan kiranya. Tuhan ingin memberitahu isi hatinya kepada kita. Makanya semakin kita melekat dengan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan isi hatinya yang meneduhkan. Yang tidak mungkin membuat kita mencari pertolongan alternatif. Tidak mungkin mencari ya Tuhan penguasa atas hidupku di tempat lain. Karena kita tahu dia menegur bahkan karena dia kasih sayang kepada kita. Dalam kitab Ibrani berkata, anak yang tidak ditegur itu anak gampang. Anak gampang itu anak liar. Tetapi anak yang rela ditegur itu sadar karena Bapa surgawimu mengasihimu, mengasihiku, keluargaku semuanya. Nah orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, saudara selalu minat interestnya adalah melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan. Teguran itu kan penyampaian maksud. Sekali lagi teguran Tuhan itu penyampaian maksud isi hati Tuhan. Tidak gitu nak, tapi gini. Nah ketika kita itu tetap memperhatikan tidak gitu nak, tapi gini. Walau sementara keadaan kita masih di dalam kesulitan. Tetapi kita tetap peduli kepada teguran Tuhan. Tetap merapat dengan Tuhan. Tidak dimarahi dikit minggat. Ya kan? Nah kalau sudah model kayak begitu repot. Kalau tidak minggat begitu, tidak keluar kamar, dekem gitu ya toh. Pagi, siang, sore, malam tidur gitu ya. Bukan karena ada gangguan kesehatan, bukan. Kenapa? Bentuk pemberontakan, bentuk unjuk rasa, tidak menyukai arahan. Nah orang yang demikian akan mengalami buahnya. Saya minta jangan. Keluargaku, saudara-saudaraku semua, janganlah kita bersikap begitu ya. Kalau toh ada, kalau toh mau ngomong mengimani gak ada yang begitu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya berharap semua terus mengindahkan Tuhan. Nah, satu contoh. Orang itu sampai dalam kesulitan tidak berhenti berbuat baik untuk Tuhan. Banyak di Alkitab. Iya kan? Jadi budak, udah disio-sio hidupnya. Masih tetap aja dia berbuat baik sama Tuhan. Itu tahu itu Pak Gembala siapa? Yusuf. Iya jelas, iya kan?
Dan masih sabrek lagi. Cuma ada contoh. Orang yang terus merangsek menjalin ya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, walau di tengah-tengah kesulitan yang dialami. Dan bahkan ketika dia melakukan itu, tantangan sudah ada. Bukan, aku mau kebaktian supaya aku dapat ini. Tuhan, kerjaanku ini yang aku usahakan begini. Udahlah, coba kita belajar menyisihkan itu ya. Kita waktu mau berangkat ibadah, karena kita hubungan baik dengan Tuhan, kita ke gereja, fokus, concern. Aku mau minta arahan dari Tuhan. Itu udah paling penting dah. Kalau arahan dari Tuhan itu bisa nanti caranya kamu dapat begini. Kalau sudah kamu dapat caranya memanage-nya begini. Itu ada petunjuk Tuhan, itu hikmat Tuhan. Sehingga kamu akan menikmati berkat rezeki yang berkesinambungan. Caranya itu begini. Dan yang tidak kalah pentingnya, berhati-hatilah. Jangan menyerong ke kiri dan ke kanan. Dan taatilah sabda Tuhan. Dan nanti kamu akan melihat ya bahkan sampai anak cucumu terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Nah, itu orang yang betul-betul mau terus menjalin hubungan seperti itu, ngalami betul. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya. Saya tidak khawatir buat anak keturunan saya itu, kalau mereka itu mengabdi kepada Tuhan, saya percaya sepanjang masa hidup mereka terpelihara. Sampai kita semua tutup mata, kita bakalnya berpredikat almarhum semua. Kalau tidak almarhum, almarhumah. Ya, semua kan bakal dapat predikat itu. Tetapi di satu tempat yang begitu membahagiakan, yaitu di surganya Tuhan yang luar biasa indah itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara baca berapa ayat Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 ya. Saya nggak urai lagi karena kita akan masuk di dalam perjamuan kudus nanti. 6 ayat 11, silakan. Ini contoh yang saya angkat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini dalam posisi Daniel dan kawan-kawan sudah tahu bahwa ini sudah ada satu proses penekanan siapa yang berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu akan mendapat sanksi hukuman yang mematikan bahkan itu dari raja. Daniel tahu loh. Tetapi seorang yang beres hubungannya dengan Tuhan, selalu memiliki harapannya kepada Tuhan, dia belajar taat. Tidak seperti kadang segelintir orang yang sebetulnya mendapat kemudahan beribadah, berbakti kepada Tuhan Yesus. Yang seperti Tuhan memberikan waktu, yang semestinya Tuhan memberikan leluasaan untuk dapat mengekspresikan ucapan syukur. Tetapi tidak dilakukan. Maka penghindaran-penghindaran dengan berbagai macam alasan dibangun. Ya, dibuat untuk apa? Menghindari, untuk seharusnya dia datang kepada Tuhan. Daniel tidak demikian loh. Justru di tengah tekanan. Dan kalau dia lakukan, dia menghadapi persoalannya. Kita tahu kan? Dan akhirnya yang terjadi di dalam ayat yang ke-23 pasal yang sama. Daniel masuk iya, gua singa. Dan singanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mingkem. Dan yang terjadi apa? Buah itu bukan cuma, kalau saya setia Tuhan, usahaku maju, masa depanku luar biasa. Itu urusan gampang buat Tuhan melakukan itu buat saya dan saudara. Tetapi buah membuat pertobatan dan keselamatan dari semua yang menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu. Akhirnya Raja Darius, dan dia berkata, aku serukan di seluruh negeri wilayah kekuasaanku agar semua menyembah kepada Tuhan Allah Tuhannya Daniel. Anak Tuhan itu harapannya begitu. Jangan cuma barangkali ya bidang usaha bisnis kita maju, kedudukan kita itu cuma bonus euforia. Itu kecil buat Tuhan kalau waktu mau melakukannya. Dan kalau kita fokus seperti itu, nanti jadinya seperti tadi teman kita tadi. Begitu melimpah semua. Ya saudaraku yang dikasih itu.
gersang hidupnya, nggak damai loh kan. Saya berdoa, ya dulurku itu sesegera mungkin datang kepada Tuhan Yesus yang mengasihi, yang pasti menyelamatkan dan pasti membahagiakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus mampu melakukan seperti dalam Ayub 23 ayat 13 dan 14. Usai dari pembacaan ini kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. 23 ayat 13, 14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Haleluya, haleluya. Saudara, jelas sekali dikatakan dalam Alkitab ini. Karena akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ya, inilah Allah kita. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Malam ini pasti bahagia saya dan saudara ketika mengindahkan apa yang Tuhan nyatakan maksudnya. Mau tahu isi hati Tuhan terus, saudara? Lebih jauh, lebih dalam, amin. Itu kunci bahagiamu dan bahagiaku. Bahkan bahagia sampai di sorga. Kita naikkan satu pujian bersama-sama. Dan saya silakan untuk setiap saudara menyediakan anggur dan roti. Ya, roti apapun, anggur, sirup apapun silakan. Salibnya selama mulia. Persembahan yang asalnya dari hasil bumi oleh berkat Tuhan dipersembahkan dalam prosesnya menjadi satu berkat perjamuan kudus roti dan anggur yang kiranya berkenan Tuhan menguduskan dan mempersekutukan dengan kuasa tubuhmu yang dipecah-pecahkan dan darahmu yang tercurah. Untuk itu kami bagikan dan kami terima apa yang dari Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersama mengangkat tubuh Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Pada malam hari ini terima kasih kami yang tiada terhingga. Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih Engkau memberikan petunjuk bahwa dari tema pokok kebenaran PA, firman di dalam PA malam ini, bahagia, keselamatan, dan kemenangan menjadi bagian siapa yang menjadi
milik Tuhan itu sendiri. Yaitu kami semua yang rindu untuk mendapatkan isi hati Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tubuh Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan Engkau berkenan melimpahkan berkat-Mu atasnya. Dan kami akan memakannya ini sesuai dengan sabda Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Mari kita bersama memakannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena malam ini, di hari Kamis pertama di bulan kedua di tahun 2023, kami merasakan kasih setiamu senantiasa melingkupi kami. Sepanjang bulan yang kami lalui, kami rasakan kasih anugerah Tuhan tiada habis-habisnya. Bukan kami yang sibuk mencarinya, tetapi tangan kasih Tuhan melingkupi, memenuhi semua keperluan setiap kami. Tuhan terima kasih, di awal bulan ini pun dengan penuh keyakinan tangan kasih Tuhan ada atas kami. Kami mengangkat cawan berkat ini ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Karena kami yakin, seperti yang Tuhan sabdakan, siapa makan dan minum tubuh dan darah-Mu beroleh hidup yang kekal. Maka setiap orang yang menerima hidup kekal pasti bahagia di dalam hidupnya. Karena nempel dengan Tuhan, sang sumber kebahagiaan dan damai sejahtera. Olehnya, kami akan minum sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau menguatkan kami, menopang kami, dan memberikan pencurahan untuk kami siap sedia menerima teguran, arahan, komando daripada Diko yang luar biasa itu. Dan hari-hari kami akan menjadi hari yang penuh kepastian. Sementara dunia meraba-raba mencari tahu jalan hidup, Engkau berjalan di depan kami, menuntun kami dari yang paling muda sampai yang paling lanjut usia senior. Semua ada di dalam jaminan Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir berkait dengan bidang usaha mata pencarian nafkah kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang maha bijaksana. Kalau semut saja Tuhan pelihara, cicak di dinding pun dapat makan nyamuk. Apalagi dengan setiap kami anak-anak Allah. Allah yang empunya segala sesuatu menjamin kehidupan kami semua. Yang lemah jadi kuat, bahkan yang sakit berkenan Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang melalui penanganan di rumah sakit, atau melalui proses terapi obat, melalui penanganan di rumah, minum jamu, atau apapun yang diberkati Tuhan, mendatangkan kesembuhan, kepulihan dan kesehatan. Dan kami terus berjuang untuk membangun hidup sehat. Tuhan tolong kami semua, dari yang muda sampai yang lanjut usia. Terima kasih, kami bersyukur hari-hari kami terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami, pelayanan kami, melalui pelayanan di Pastori, Studio Pastori, Gereja Kemah Tabernakel Gresik Surabaya ini. Kami ada di dalam naungan kuasa Tuhan. Tuhan menyempurnakan semua ibadah kami. Bahkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu haturkan kepadamu ya Allah. Sebagai tanda syukur. Oleh karena hari-hari yang sudah dilewati,
Tuhan selalu memberikan berkat rezeki, bahkan jauh sebelum kami mengerti memberi. Itu sebabnya apa yang dipersembahkan Tuhan sampai pada sasaran yang diharapkan. Baik untuk penanganan, pelayanan Tuhan, Engkau Sang Yehova Jireh. Berkait dengan untuk pembangunan gereja, Engkau Sang Yahweh Jireh menyediakan semua. Dan apa yang menjadi harapan setiap anak-anak-Mu akan terwujud. Dan apa yang kami tabur, Tuhan, Engkau catat sampai kepada kekekalan surgawi. Setiap apa yang anak-anak-Mu usahakan kerjakan, tidak mustahil Tuhan memberkati dan membuat berhasil. Rumah tangga kami semua bahagia. Anak-anak kami dituntun Tuhan. Apa yang menjadi harapan permohonan doa mereka, Tuhan yang mengkabulkan. Terima kasih Bapa. Akhirnya syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Penuh bahagia sentosa. Dan sungguh-sungguh mendatangkan pengucapan syukur ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pelayanan kami terus dalam tuntunan urapan-Mu. Semua kawan sejawat kami dimanapun Tuhan tempatkan, pasti Tuhan mengurapi. Hormat puji bagi-Mu ya Allah Tuhanku. Sekarang sampai selamanya, kasih setia-Mu melimpah atas kami, sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua keluargaku. Sejahtera, bahagia, senantiasa.